Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait pajak penghasilan orang pribadi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bini Eka Putra, SE MSc CIKNR, dengan saya sendiri, Puan Mahranti, NIM C1C020082, kelas R10 akuntansi 2020. Menyinggung terkait pajak penghasilan orang pribadi dan sendiri itu apa secara mendasar, terbagi menjadi dua, yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang yang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha di mana disebut juga pengusaha. Pajak penghasilan ini sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau OP atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian dalam tahun pajak. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu terkait subjek pajak penghasilan orang pribadi. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPH yang disebutkan sebagai wajib pajak atau WP, dan orang yang ditetapkan telah memiliki NPWP. Subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPH-OP terbagi menjadi dua, ini subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Untuk dalam negeri sendiri yaitu merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 adalah orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia WNI ataupun juga warga negara asing atau WNA dengan bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPH orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagian wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Adapun untuk subjek yang pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, ya ini memiliki kriteria orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ada pun juga WNI yang berada di luar negeri namun telah melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan lainnya. Ada pun juga masuk pada pembahasan kedua ini terkait objek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, objek pajak adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, ada juga jenis-jenis objek PPH orang pribadi. Di antaranya penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari modal atau investasi, dan juga penghasilan lainnya. Untuk dari pekerjaan sendiri meliputi penggantian atau imbalan hadiah dari pekerjaan atau kegiatan yang dari penghargaan itu sendiri, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Ada juga untuk pekerjaan bebas di antaranya seperti laba usaha dan termasuk juga iuran. Masuk pada untuk penghasilan dari modal atau investasi, poin di tengah tersebut, di antaranya itu keuntungan, bunga yang termasuk premium, diskon dan juga lainnya, dividen, royalti dan atau pun juga imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Masuk pada penghasilan lainnya di antaranya itu seperti hadiah dari undian, penerimaan kembali dari pembayaran pajak penghasilan dari usaha berbasis syariah, ada pun juga lainnya di antaranya juga itu seperti imbalan bunga sebagaimana dimasukkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP. Ada pun juga ataupun hingga surplus Bank Indonesia, itu juga poin lainnya. Masuk pada pembahasan ketiga ini terkait norma perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Ada pun juga sendiri disingkat oleh NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung penghasilan itu dalam tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 ataupun 29 tetap, di mana norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan itu. Ada pun juga syarat menggunakan norma ini sendiri, yaitu dengan dasar hukum norma perhitungan itu ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008. Syaratnya itu sendiri yaitu diantaranya yang pertama, yang boleh menggunakan NPPN sendiri adalah wajib pajak oleh pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, boleh menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu
dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua atau poin yang di tengah itu wajib pajak orang pribadi dilakukan pemeriksaan. Ini sendiri adalah wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan ataupun juga bukti-bukti pendukungnya kepada pihak yang bersangkutan, dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Adapun juga poin ketiga itu perhitungan penghasilan NPPN dianggap disetujui. Nah, pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan nilai pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Baik, masuk pada poin keempat, yaitu terkait pembukuan pajak penghasilan orang pribadi. Pada dasarnya terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan metode penggunaan pencatatan atau pembukuan. Di antaranya itu mekanisme pajak penghasilan orang pribadi secara umum. Sebenarnya ini bukan poin pertama. Sebenarnya mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini maksudnya itu gimana? Adalah proses penyatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, begitupun juga dengan biaya, serta jumlah perolehan yang penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi yang dalam periode pajak tersebut. Nah, perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Mekanisme kedua itu yang di tengah adalah mekanisme PPh final PP 23/2018. Dimana mekanisme perhitungan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Nah, bersifat final sesuai tarif yang ketentuan oleh Peraturan Pajak Nomor 23 Tahun 2015, yaitu tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Masuk pada poin ketiga, mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN. Seperti yang telah disinggung tadi, di mana perhitungan PPh orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, bahwa perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran untuk kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Untuk menggunakan mekanisme tersebut ini, di mana wajib pajak orang pribadi ataupun juga objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan peraturan Direktur Pajak sendiri nomor Per 17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, ada pun juga menyinggung terkait skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. Skema pembagian pajak penghasilan bagi orang pribadi sendiri berbeda yang melakukan usaha ataupun juga pekerjaan. Seperti diantaranya itu jika peredaran brutonya di atas 4,8 miliar apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran melebihi 4,8 miliar sendiri melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Nah, bagaimana jika di bawah 4,8 miliar? Nah, ketika wajib pajak orang pribadi ataupun juga objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau yang memiliki peredaran kurang dari 4,8 miliar dapat memilih 2 metode. Seperti diantaranya itu melakukan pencatatan yang pertama, metode melakukan pencatatan PPh dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 38 tahun 2008 atau juga PPh dihitung berdasarkan PP nomor 23 tahun 2015. Nah, untuk metode keduanya itu memilih pembukuan jika memilih pembukuan maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme itu. Baik, masuk pada pembahasan terakhir yaitu pembahasan kelima itu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Di mana besarnya PTKP 2021 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam Peraturan Menteri nomor 110/PMK 010/2015 tentang penyesuaian PTKP, yaitu 54 juta setahun dan 4.500.000 untuk per bulan.
dengan rincian sebagai besaran PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 dan itu juga hingga sekarang, di mana 54 juta untuk diri wajib pajak yang orang pribadi, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga saudara ataupun keluarga selendang dalam garis keturunan lurus atau derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 2 orang. Nah, adapun juga berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30% ataupun juga sekarang sudah 35% dalam RUU HPP dan juga di dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang PPh, maka tarif pajak progresif PPh pribadi atau PPh pasal 21 sendiri untuk mengetahui PPh terutang sebagai di mana yang bisa dilihat pada tabel, di mana perbandingan antara tarif lama Undang-Undang PPh dengan tarif baru RUU HPP, di mana pada lapisan tarif presentasi 1 sampai dengan 4, kedua tarifnya tersebut masih sama antara kedua tarif tersebut, yang membedakan pada RUU HPP terdapat lapisan tarif kelima di atas, di mana tarif tersebut di atas 5 miliar sebesar 35%. Dan untuk rentang jumlah uang terdapat perbedaan di mana Undang-Undang PPh sendiri untuk lapisan satunya 0 sampai 50 juta dan Undang Peraturan Baru yaitu RUU HPP untuk lapisan pertama yaitu 0 sampai 60 juta. Ada juga berlaku pada kelipatannya. Nah, untuk informasi tambahan sendiri khusus untuk karyawan BUMN, jumlah penghasilan bruto yang diterima saat dibayarkan akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5% penghasilan bruto. Sejauh ini ditetapkan paling tinggi sebesar 500.000 per bulan dan 6 juta untuk setahunnya. Sekian presentasi saya mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tulisan ataupun penyampaian yang kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan begitu juga ilmu kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.